Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Tom Lembong digelar pada Senin pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang perdana kali ini pembacaan permohonan gugatan. Gugatan pra-peradilan tersebut diajukan Tom Lembong melalui kuasa hukumnya untuk memastikan keabsahan penetapannya sebagai tersangka oleh Kejagung di kasus dugaan korupsi impor gula yang dilayangkan pada 5 November lalu. Selain itu, penetapan Tom Lembong sebagai tersangka tidak didasarkan pada bukti yang cukup, sehingga penetapan tersangka dinilai cacat hukum. Tim kuasa hukum juga meminta kepada Kejagung untuk memeriksa Menteri Perdagangan setelah Tom Lembong terkait dugaan korupsi impor gula. Dalam gugatan pra-peradilan, kuasa hukum menyebut klien tidak diberikan hak untuk menunjuk penasihat hukum pada saat ditetapkan sebagai tersangka. Pada waktu itu, peristiwanya itu Pak Tom Lembong itu diperiksa sebagai saksi, dipanggil sebagai saksi. Beliau dipanggil sebagai saksi, sampai sore diperiksa, stop, sekian jam tidak ada kegiatan, didiamkan, lalu dipanggil lagi malamnya, karena masih menunggu di sana, tidak boleh keluar kemana-mana, lalu dikatakan bahwa dia menjadi tersangka dan dia akan ditahan. Tentunya mentalnya down kan pada waktu itu, dan sudah langsung disodorkan penasihat hukum, sehingga tidak sempat lagi berpikir, tidak kasih kesempatan menghubungi keluarga maupun penasihat hukumnya. Ini Mahkamah Agung menyatakan 3 hakim agung yang menangani kasasi Gregorius Ronatanur tidak melanggar kode etik. MA membantah isu pemufakatan jahat dalam penanganan kasasi Ronatanur. Tim pemeriksa Mahkamah Agung memutuskan tidak ada pelanggaran etik oleh Majelis Hakim Agung yang memutus perkara kasasi Gregorius Ronatanur. Pemeriksaan dilakukan sebagai respons MA atas maraknya isu terkait dugaan pelanggaran etik pada putusan kasasi Ronatanur. Tim pemeriksa telah memeriksa para saksi, para terkait dan terlapor, serta dokumen-dokumen yang relevan. Dari pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh Majelis Kasasi perkara nomor 1466 Kapit 2024 sehingga kasus dinyatakan ditutup. Sebelumnya Gregorius Ronatanur divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli 2024. Dalam kasus penganiayaan hingga mengakibatkan meninggal dunia terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti. Pasca vonis bebas Ronatanur yang menuai sorotan tajam, Kejaksaan Agung menetapkan 3 hakim yang menangani perkara, yakni Erintua Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi vonis bebas Ronatanur. Total ada 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi putusan bebas Ronatanur di Pengadilan Negeri Surabaya. Termasuk 3 majelis hakim yang memutus perkara, mantan pejabat MA Zarof Richard, ibu serta pengacara Ronatanur. Dari penangkapan maklar kasus sekaligus mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard, diduga ada pemufakatan jahat untuk menyuap Majelis Hakim Kasasi perkara Ronald sebesar 5 miliar rupiah agar putusannya menguatkan vonis bebas Majelis Hakim PN Surabaya. Tim Liputan iNews melaporkan.